Ini kayaknya agak bahaya. Lo aja deh, mendingan ada banyak tanya. Pada malam hari ini spesial, ini ada pelaku pelecehan yang katanya dilakukan oleh oknum yang ternama. Salah satu oknum ini dia pernah jadi bintang tamu di Hitam Putih dengan kita itu berdelapan, semua telanjang. Even kita makan di meja makan kayak meja makan Harry Potter panjang kayak gitu, semua telanjang. Saat ngelihat yang mereka satu ranjang rame-rame, terus saya nyaksiin gitu kan, itu yang gila binatang banget ya. Dan kalau kita tahu nama belakangnya itu nama belakangnya terkenal sekali. Hai, welcome back di A Night with Nikita. Aku tuh baru pulang dari luar negeri ya, pas lagi pakai baju ini lagi. Enggak. Kalian jangan berpikir nih kita tuh nggak punya baju. Ini emang baju kesayangannya dia. Iya. Enggak, aku punya ini 3. Ada 3 kan? Ada 3. Modelnya sama kayak gini juga. Sama. Karena aku suka. Iya, sama. Iya, yang ini ada mas-masnya sini. Iya. Seneng ya? Dia masih bling-bling kan? Iya, gitu. Oke deh, sebelum kita buka NFT kita ini seperti biasa ada panciun. Ada panciun? Di depan layar dia terpandang. Di belakang layar sukanya digoyang. Jangan lewatkan program kesayangan. Ceritanya akan bikin kamu semua tercengang. Ini kayaknya agak bahaya. Lo aja deh, mendingan ada banyak tanya. Gue soalnya lagi meminimalisir masalah-masalah hukum. That's right. Iya. Sekali lagi Lau kan udah dilantik. Kan agak dikurang-kurangin tuh benturan-benturannya pasti Iya, kan. gimana kalau Tata itu gue jatuhkan ke lo. Aduh ya Allah. Tapi teman-teman Night with kita, pada malam hari ini spesial, ini ada pelaku pelecehan yang katanya dilakukan oleh oknum yang ternama. Salah satu oknum ini Pokoknya dia bekerja di institusi kenegaraan. Institusi Kenegaraan. Institusi kan banyak. Iya dong. Iya kan? Oh, Lu tebak-tebak aja sendiri. Iya, kita tidak sering semua aman. ya? Tidak semua. Udah gitu ada oknum. Ada oknum. Yang penting harus ada oknum. Itu bottom line yang paling Bottom penting. line, iya. Jadi tidak mewakili seluruhnya ya, cuma Betul, oknum. Iya. Ini menarik. Kita kayaknya nggak usah nunggu lama-lama lagi. Aku tuh ini banget penasaran. Karena dia terbang jauh banget dari Bali. Oh ya? Hanya untuk ke Opera. Didatengin Langsung spesial dari untuk Bali. naik inti kita. Iya. Aduh, the best Karena banget. hanya di sini dia ingin bercerita. Di sini Iya. tempatnya dia berani ya. Berani banget dia. Berani banget. Kitanya yang takut. Kitanya yang rada minggir. Iya. Nggak apa, kita kan cuma sebagai Nggak pendengar. apa-apa, pendengar dong. Oke, kita panggil aja ya. Ini dia narasumbernya. Nah. Halo, Kak. Mas, ini beli ganteng loh ini. Beli ganteng. Halo. Beli ganteng. Tatoan. Tuh. Iya. Beli, sebelum kita bercerita di sini ya. Mau pakai masker atau mau dibuka? Lepas aja. Lepas aja. Oke. Respect. Ini respect ini. Sangat respect. Iya, sangat respect. Lo nanya banyak ya. Kalau enggak gue suruh ganti lo nanti. Bosnya. Po aja dah. Namanya tadi siapa? Aku lupa. Wandi. Mas Wandi atau beli atau apa? Sebenarnya saya asli dari Jawa Barat, cuman baru pindah ke Bali. Oh, berarti Mas aja lah ya. Iya. Mas Wandi, emang kamu benar katanya terbang dari Bali ke Jakarta hanya untuk bercerita di A Night with Nikita. Kenapa? Pertama, saya pengen ketemu dengan Kak Niki. Oh, alhamdulillah. Yang kedua ya pengen cerita di sini. Kenapa memilih ini dibanding tempat-tempat yang lain? Kan sekarang banyak podcast ya. Banyak konten-konten juga. Karena hostnya ya anti mainstream. Oh, anti mainstream. Bener. Kalau kayak gitu kita langsung aja kita tanya ya. Langsung aja kita tanya. Iya. Katanya kamu kerja di kantor yang nggak biasa ya. Gimana ceritanya? Jadi waktu dulu itu saya kerja di bagian produksi herbal. Nah, saya nggak tahu kalau ownernya itu ternyata orang yang ternama. Setelah saya cek di Google. Nah, pada saat kerja saya nggak tahu tuh dia itu siapa gitu. Tapi setelah keluar dari situ dan kejadiannya
Ya begitu saya langsung tahu, apalagi dia pernah jadi bintang tamu di Hitam Putih dengan terus ternyata lagunya udah kolot, nah itu sih derita lo masa bodoh. terus ya, setelah itu baru tahu kejadian orang itu orang ternama gitu ternama, kan. ternyata. Ya. Karena pada saat kerja itu tuh di luar nalar gitu. Setelah kerja, pada saat kerjanya sih biasa normal gitu ya. Kita pakai baju APD gitu, terus maskeran karena kan herbal kita nggak boleh ngeluarin kayak bakteri dan keringat segala macam. Tapi di luar kerja setelah kerja ya bagaimana abnormalnya itu? Yang tidak normalnya bagaimana itu? Coba bagaimana? Jadi cepet pokok sayang. Jadi setelah di luar jam kerja itu kita harus lepas baju semuanya. Telanjang. Oh, kenapa disuruh telanjang? Apa karena APD itu kita pernah merasakan pakai APD ya? Iya, gerah. Ya, gerah, keringetan, bercucuran. Iya, bercucuran. Iya kan? Engap. Kenapa? Karena Karena petis dia itu pada saat kita ngelihat pakai baju di mata dia kita telanjang semua. Bayangin ada 6 orang karyawan, satunya manajer area, anak angkatnya dia, dan satunya ya owner itu. Kita itu berdelapan, semua telanjang. Even kita makan di meja makan kayak meja makan Harry Potter panjang kayak gitu, semua telanjang. Ini seperti film yang ada di Netflix yang aku pernah tonton juga, itu dia. Oh, ternyata ada di dunia nyata dan ini di Jakarta. Iya betul. Dan kalau kita tahu nama belakangnya itu nama belakangnya terkenal sekali. Dan aku tahu karena dia udah sebutin tadi, kamu juga dengar kan? Ya, cluenya sudah terlalu jelas ini. Jadi makan itu telanjang semuanya. Bagaimana perasaan Mas? Mas kan bukan, Mas punya kelainan seks nggak? Saya ada kelainan tapi masih di bawah batas masih wajar gitu ya, kan. Oke. Ya, karena semua orang ya punya preference yang maksudnya yang wajarnya aja gitu. Dan begitupun saya pun walaupun saya istilahnya tanda kutip, tapi saya masih nggak suka. Sukanya one by one. Iya, gitu kan. Okay. Tapi pada saat ngelihat yang mereka satu ranjang rame-rame terus saya nyaksiin gitu kan. Itu yang gila, binatang banget ya. Istilahnya saya sebagai gay bisa dikatakan hina bagi orang-orang, tapi saya lebih hina lagi pada saat ngelihat kejadian seperti itu. Depan mata ya? Iya, di ya? depan mata. Berlapan itu? Berlapan. Ganti-gantian? Ganti-gantian. Makanya saya lebih memilih tidur di depan kamar mandi, atau di situ ada ruang laundry. Saya kerjanya nge-laundry nyetrika, nyuci, karena biar nggak dipanggil sama mereka dari satu tempat tidur. Oh, cari kesibukan lah ya, di situ, betul. yang ngapain kayak biar. Enggak, penasaran. Ini makan telanjang. Iya. Abis kerja kan? Iya, abis kerja. Langsung suruh buka baju. Iya, buka baju. Makan tuh udah nggak ada yang pakai baju pokoknya Nggak ada sama sekali. Abis makan ngapain biasanya? Biasanya abis makan ya gitu. Wood. Iya. Kadang lagi nyuci piring nih, ada salah satu. Ada lagi cuci piring nih ceritanya ya. Ada salah satu. Langsung disuruh gitu sampai gini. Ya. salah satu. Tapi kan cewek sama cowok. Apa kan ini beda? Ya. Salah satu temen dia lagi cuci piring, dari belakang dipakai digesek-gesek. Itu saya tuh yang lagi makan boro-boro nafsu. Jujur saya kerja di situ 2 minggu, keluar dari situ saya turun berat badan 3 kilo. Karena nggak ada nafsu makan. Karena stres gitu kan, dan untungnya juga saya bisa keluar dari situ. Memang biasanya kalau yang sudah masuk ke dalam situ tidak bisa keluar? Nggak bisa keluar sama sekali, terus kita juga nggak tahu dunia luar. Beli makan, itu tuh dibeliin sama dia. Di mana ini pabriknya kalau boleh tahu daerah kawasan industri Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Nah, itu kayaknya kalau misalkan... Kamu seperti di kerangkeng gitu ya? Betul. Nggak bisa beli bakso? Nggak bisa, boro-boro beli bakso. Oh, boro-boro bakso. Kita semua punya bakso. Lo nggak usah cari bakso ya. Gitu ya? Iya. Bawa bakso. Kayak kalau saya dibunuh di situ pun, kalau misalkan ngelawan nggak bakalan ada yang tahu, nggak ada yang tahu, benar-benar tertutup banget. Bener loh, seperti cerita di film. Ini di Netflix itu mirip banget. Ada lupa ya, lagi namanya itu. Ya. Terus habis kejadian itu, kamu bekerja selama berapa lama itu di situ? Di situ cuma 2 minggu. 2 minggu. Akhirnya kamu tidak menemukan kenyamanan di situ. Tidak menemukan. Terus saya akhirnya jujur sama si papa kan, pergi kita banyak papa kan. Sama si papa itu, bahwa saya nggak betah, saya bilang gitu. Dan dia pun udah feeling bahwa kamu tidak akan cocok kerja seperti ini katanya. Karena dia udah baca dari sio saya, kan ditanya sebelum masuk tanggal lahir segala macem.
ya karena mungkin kasihan pada saat itu saya butuh kerjaan, akhirnya masuk situ. Tapi kamu dapat gaji bagus? Dapat gaji. Berapa? Dulu Diiming-iminginya berapa? ya dia cuma bisa 600.000 per bulan, dia cuma dikasih 300.000. Tapi kamu digilir cinta? Alhamdulillahnya saya nggak sama sekali karena saya nolak. Sama ownernya ini Iya. pernah dipakai juga nggak kamu? Pernah hampir mau dipakai, saya suruh nge-rimming, tapi saya nggak mau. Rimming tuh apa sih? Nih. Itu miring. Gitu ya? Rimming tuh apa? Jilat-jilat bagian belakang. Oh, rimming. Namanya rimming kalau Iya. di dunia pergeyan. Iya. Iya. Oh, gitu. Iya. Oh, kamu kan juga suka. Geli kak, aku nggak Oh, suka geli. kayak gitu. Iya, dia udah ngebayangin gelinya. Oke. Terus owner kantor itu orang terpandang yang punya itu siapa sih? Siapa sih kira-kira? Coba, ayo. Kira-kira siapa? Itu kakaknya pengusaha yang terkenal, saya juga nggak mau sebut nama, takutnya besok-besok saya tahu-tahu udah diciduk lagi. Iya. Oh, pasti dong. Tuh kan yang kita kasih tahu di sini kita nggak berikan solusi. Iya. Iya gitu. Saya tahu bahwa dia kakaknya orang ternama itu setelah saya cek di Google, terus dan dia udah meninggoy. Meninggoy. Iya meninggoy, sekarang udah nggak Meningsoy. ada. Dan ya saya sih bukan mau cari panggung ataupun gimana ya, cuma saya pengen cerita aja bahwa kejadian seperti ini tuh emang benar-benar real gitu. Real, Dan saya dan alami sampai gitu. sekarang masih ada kayaknya. Menurut kamu? Ya bisa jadi masih ada. Itu kamu tahun berapa? 2012, 2012. Ya, Udah lama ya, banget udah. ya. Siapa tahu udah nggak ada juga. Siapa tahu udah kali nggak ya. ada juga Iya. gitu ya. Emang kalau obat herbalnya kira-kira menurut kamu masih ada nggak sekarang? Masih ada. Oh berarti masih ada. Anaknya yang nerusin. Oh waktu itu kamu sama bapaknya? Iya sama bapaknya sama anak angkatnya itu. Ini yang nerusin anak angkatnya atau anak kandung? Anak angkatnya. Oh berarti masih ada. Oh, masih. Tangguh kekuasaan. Karena kan anak angkatnya juga ngelihat kan kejadian itu kan? Iya, dan dia juga begitu. Tuh, Oh berarti iya. masih ada. Penerus generasi. Oh iya Iya betul kan? generasi ini. Ya, Tongkat Regenerasi. estafet. Tongkat estafetnya harus diterusin. Iya benar. Tongkat ya, Tongkat literally. estafet ya. Tongkat estafetnya ya. Oke. Nah, dan namanya dijadikan tempat Iya. nama si pelaku ini. Nama si pelaku ini dan dijadikan saya baca sebagai tokoh agama tertentu, yaitu ya bullshit banget saya bilang kejadian. Nah, menurut kamu biar nggak bisa diedit, nggak bisa diedit. Jangan nanya dong. Dan namanya dijadikan. Wow, aku sih dengarnya sampai wow ya. Gini, kalau aku sih orangnya agak kritis tentang ini agak lucu juga gitu. Ini treatmentnya gimana saat nerima kamu kerja di situ? Ya. Yang ditanya selain skill, selain kebiasaan kamu, pasti kan ditanya, kamu miring apa lurus, apa strike apa belok? Dia nanya kayak seperti Iya kan? itu, nanya. Saat interview? Iya saat Oke. interview. Kamu istilahnya penyuka sama ya saya games, Oke. tapi dia nggak nanya role saya apa. Nah makanya pada saat kumpul di sana itu mau dipakai jadi top, jadi bottom, saya tuh nggak ngerti sama sekali. Maksudnya yang apaan sih ini gitu kan? Istilahnya saya mengalami kelainan dari SMA, tapi untuk terjun istilahnya melakukan hal yang seperti itu saya belum pernah. Se-ekstrim itu Ya enggak? pada saat itu. Gue gay tapi gue punya pasangan Iya. dan ya segaynya gue gitu, Iya. gitu ya, enggak kayak gitu treatmentnya ya. Iya. Nah, owner kantor kamu tuh kan udah meninggal ya? Kamu tahu nggak penyebab meninggal itu gara-gara penyakit apa? Kanker. Oh kanker, bukan HIV ya? Bukan, Karena bukan. berganti-gantian pasangan itu. Bukan. Oh, kanker apa itu kira-kira? Kanker pokoknya yang gejalanya itu dari bagian belakang aja. Oh, Setelah kanker saya dubur. baca ya. Mana ada kanker dubur? Mungkin Tumor. tumor. Terlalu banyak. Tumor. Itu cuma Tumor. One more anjing. tumor. Oke, katanya kamu menikah untuk menutupi kedok kamu. Berarti kamu sekarang menikah ini? Saya duda, menikah tahun 2015. Menikah Ya, untuk menutupi kedok kalau kamu ini adalah seorang gay. Sebenarnya sih bukan menutupi kedok, tapi lebih ke ingin hidup sebagai laki-laki yang wajar, yang Yang normal, yang normal. lainnya. Istilahnya kayak mencari obat buat diri sendiri gitu Oke. kan. Tapi ya tidak menemukan dari situ. Ternyata kamu tidak bisa menemukan dari seorang perempuan. Tidak bisa menemukan, akhirnya 2016 cerai, terus saya kembali lagi kerja ke Jakarta 2017 dan ya kembali ke settingan awal. Oh,
Oh iya, settingan pabrik lagi. Iya. Tapi ada begitu lagi? Enggak menemukan seperti itu. Oh, kirain. Tapi Oke. kamu waktu menikah dengan seorang perempuan, apakah kamu bicara jujur kalau kamu adalah seorang gay? Enggak. Enggak, ya? Dan 1 tahun sebelum menikah, saya itu ada jeda menutup diri dari dunia seperti itu dan fokus ingin menikah dan memperbaiki diri. Ya akhirnya orang-orang rumah ataupun calon istri saya tuh nggak tahu bahwa ya saya sih normal kelihatan gitu. Oke. Terus kenapa kamu memutuskan untuk? Kan dia udah ngasih tahu, lu bener-bener ya? Oh iya, enggak udah nanya. Dia ingin berobat untuk dirinya sendiri. Terus pas udah jalanin nikah, kan ada tuh grup-grup yang itu tuh. Diganti gak namanya grup SMP? Enggak, semua diblokir. Tahunya grup. Nggak ada sih, semua saya hapus kontak, Hapus kontak. kecuali mantan saya. Saya jujur ke dia bahwa saya ingin menikah, kita jadi teman aja, dan dia juga sama katanya pengen menikah, tapi nggak juga, dia juga nggak nikah nyampe sekarang. Iya, Balik lagi? Ya balik lagi, tapi saya nggak balik lagi sama dia. Oh gitu. Oke. Kamu juga katanya pernah jadi remaja masjid juga ya? Ya waktu SMP. SMP. Kamu tuh tahu gejala kalau kamu itu ternyata seorang gay itu dari umur berapa? Ada bibit-bibitnya itu dari SMP, dan kecil juga udah ngalamin, maksudnya kayak lebih seneng main sama perempuan, dan begitupun dengan didikan lingkungan itu saya lebih ke perempuan gitu, suruh masak gitu. Jadi Oke. jarang, misalnya bukan jarang lagi kalau kayak misalkan main layang-layangan, terus renang ke kali gitu, saya selalu dipukulin sama bapak saya. Oh, tapi maksudnya kamu pernah mengalami yang namanya abuse gitu nggak, atau pelecehan seksual di Pernah. Oh, pernah. Pernah waktu usia 5 tahun. Oh, diapain? Saya digesek-gesek sama, masih ada ikatan saudara. Tuh kan, tuh saudara lagi. Kayak minggu lalu gitu juga. Iya, mana minggu lalu pas banget. Ya, santai biasa. Ya, masih ikatan saudara, digesek-gesek, umur itu 5 tahun, saya juga masih ingat. Dan dari situ setiap saya istilahnya mandi sama yang lebih dewasa dari saya tuh, saya kayak aneh, ada rasa aneh gitu kan. Anehnya kok kayak lebih suka ngelihat cowok gitu kan. Nah, SMP ketemu SD ketemu lagi kejadian kayak gitu juga, sama itu dari saudara juga, terus ada kakak kelas juga. SMP sama gitu juga. Kita agak familiar ya dengan istilah gesek ya. Bener, berarti kamu ada trauma nggak di masa kecil, atau ya udah let it go aja gitu? Trauma ada pada saat itu. Sekarang juga sih masih inget, maksudnya masih kayak ada rasa gimana gitu ya. Ya cuman ya udahlah, sekarang saya udah menemukan kedamaian gitu kan. Dan istilahnya udah bersahabat dengan diri saya sendiri, dan masa lalu lah ya udah masa lalu gitu. Oh, oke. Nah, kalau kamu kan seorang gay ya, kamu tuh lebih ke bottomnya atau kamu ke topnya? Atau bisa dua-dua? Dulu sih sempat dua-duanya. Kalau sekarang? Kalau sekarang salah satu. Salah satu. Iya. Tapi kamu sekarang punya pasangan cowok? Punya. Oh, oke. Udah punya pasangan, Po. Komit juga dia satu. Di negara mana ya? Negara Malaysia atau Singapura sih yang LGBT akan disahkan segera? Singapura ya? Nggak tahu deh, belum dengar beritanya. Ada, ya beritanya ada. Boleh pernikahan sesama jenis di Singapura kayaknya sudah boleh gitu. Oh, Ya, akan. Ya maksudnya walaupun di Indonesia ini kita lebih ke timur-timuran, ya semoga bisa bersahabat dengan orang-orang seperti Mas ini, ya kan. Gitu. Mereka gitu. ada cuman tidak terdetek ya. Iya, gitu, sepertinya kan. dia juga pengen diperhatikan. Cuman kan kalau di sini kan sepertinya kayaknya kalau yang kayak gitu, kalah dengan kultur. menyimpang dari agama kayak gitu. Iya. Kultur kita kan kuat banget Iya, soalnya gitu. tapi kan. bisa lah kita maksudnya hidup berdampingan. Iya, gitu. Asalkan tidak melakukan kejahatan. Iya dong. Iya pastinya dong. Dan kejahatan buat nasib dirinya sendiri, bukan ke orang lain ya. Betul. Katanya kamu pernah SpongeBob koko-koko yang kamu nggak kenal ya sebelum di Sebelumnya? Kamu nggak kenal sebelumnya di Swalayan. Iya, pada saat saya belanja ke daerah masih Kuningan City sana gitu kan. Itu yang random banget, saya lagi milih-milih belanjaan. Kamu lagi horny itu? Enggak sih, awalnya enggak horny, cuman kok dipepet terus gitu. Saya ke lorong sabun, dipepet, mie instan dipepet. Nah, pada saat ngambil satu barang, terus dia kayak nanya gitu kan. Biasa basa-basi busuk kayak gitu kan awalnya. Nah, ujung-ujungnya kamu ini ya? Ya saya jawab, iya saya sebagai ini gitu kan. Terus mau nggak main di sini? Ya saya bilang nggak salah, saya bilang gitu kan. Ya udah cuman ini doang, kata itu kayak suruh ngisep doang.
Akhirnya cari lorong yang sepi, itu lorong buku. Dan pernah ya terjadilah seperti itu. Tapi nggak sampai keluar gitu kan. Cuman setelah itu saya lagi jadi mikir gitu, kok gila ya gue maunya kayak gitu. Terus nanti kan ada rekaman CCTV, kalau viral gimana, sekarang kepikirannya gitu. Sekarang kepikiran seperti itu, tapi pada saat itu nggak kepikiran ke situ gitu Kak. Pasti ada CCTV dong. Iya pasti. Kamu saat itu berpikir, aduh gue takut videonya. Ya kalau kesebar gimana tuh? Ya. Spesial buat kamu. Ini dia videonya. Tapi maksudnya kan kamu kan udah datang ke sini tanpa masker, kamu bercerita ini itu. Berarti keluarga kamu sudah tahu ya kalau kamu itu sebetulnya belok gitu. Keluarga udah tahu, adik saya udah tahu, tapi ibu saya mungkin bukan mudah-mudahan sih. Semoga aja nggak tahu, tapi seandainya pun tahu, pasti dia menerima. Dan saya udah jelaskan ke adik saya bahwa kakak kamu yang pertama beda dari kakak kamu yang kedua. Jadi kamu nggak usah dengerin kata orang. Ini jalan pilihan hidup saya bilang. Dan terserah orang mau menghakimi, mau ngejudge juga. Saya tidak merugikan yang lainnya. Gitu aja sih. Begitupun dengan keluarga. Terserah saya mau dihujat, mau gimana. Saya tidak merugikan kalian, saya bilang. Iya betul. Exactly. Betul, biar pengadilan Tuhan aja. Benar. Kita manusia bisa apa sih? Cuma bisa bully. Oh benar. Multimedianya Jahara ya. Iya. Nah, kan kamu sekarang udah tidak tinggal di Jakarta, tinggal di Bali. Bagaimana kehidupan kamu di Bali? Jauh lebih damai. Damai dengan diri saya sendiri, dengan lingkungan, dan ya saya lebih tenang tinggal di sana. Karena orang di sana don't care. Ya. Bodo amat. Lu mau keluar pakai sempak aja serah. Lebih realistis sama yang income cuan aja. Iya. Yang penting lu di sini makan bayar. That's right dong. Senormal itu ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan? Buat teman-teman di luar sana yang sama seperti saya, kita tidak bisa ataupun tidak meminta untuk diterima, tapi cukup kalian tidak bully kami juga sama manusia. Apalagi dengan misalkan punya masa lalu waktu kecil dari orang tua mengalami kekerasan, terus ya dengan lingkungan juga sama gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau seperti ini gitu kan, tapi orang mungkin gampang, kamu sih nggak ada niat berubah gitu kan. Niat berubah ada, tapi kayak bergejolak gitu loh Kak. Nah maka dari itu saya bilang, saya sempat ngomong ke adik saya kemarin tuh, terserah kalian mau istilahnya menghapus dari kartu keluarga ataupun tidak diakui. Jauh sebelum kalian berpikir seperti itu, saya pun akan seperti itu. Saya tidak menganggap kalian pernah ada. Karena apa? Ternyata bully, kekerasan verbal, terus hardik, itu datangnya dari lingkungan terdekat. Makanya saya lebih damai sekarang pindah ke sana, ke Bali. Dan saya pun bukan berarti ingin melupakan orang tua saya. Kebetulan ibu saya masih ada. Nah, tapi dengan saya pindah ke sana, saya jauh lebih damai. Dan kalau berada saat di lingkungan itu, saya nggak sanggup Kak. Ya. Paham. Emang agak berat ya. Dia sudah mencoba kok sebelumnya. Udah dia ya udah kan? ada Tapi usaha. ternyata emang nggak bisa. Ya udah. Iya, udah ya pernah kan? nikah juga kok. Iya. Coba Yang penting udah ada niat untuk berubah. Iya. Itu kan harus di-appreciate dong. Itu dihargain dong. Benar. Tenang aja kok Mas. Iya. Masih banyak yang support di luar sana. Respect. Ya kan? Iya, ada kita. That's right. Terhibur kan ketawa. Jadi kan bisa mentertawakan. Iya. Bisa ketemu nih kita lagi. Iya, kapan lagi gitu Seneng kan. dong? Seneng banget. Jangan Panutan. sedih-sedih. Apalagi Rehan baik. Enggak cuma Rehan aja, pacar saya juga baik sekarang yang di Oke lah Mas, kalau begitu aku terima kasih banget. Ya. Aku terima kasih Ya. banget udah Terima mau kasih berbagi banyak ya, cerita thank you ya. ya, Ya. di A Night With Me kita. Semoga setelah ini kehidupannya makin lebih baik lagi ya. Amin. Mau Amin. pasangannya cewek ke, mau pasangannya cowok ke, dosa-dosa dia yang tanggung. Kita cuma sebagai penonton. Betul, dosa mah nasib-nasib ya. Yang penting kita sesama manusia saling baik aja. Betul banget. Iya. Oke lah, sebelum aku tutup ini ada sedikit quotes dari aku. Quotes. Quotes? What? Dari aku. What? Sebelum luka yang kau pendam menjadi duri dalam dirimu, ikhlaskan apa yang menjadi suratannya dan biarkan semesta bekerja dengan karmanya. Nikita Mirzani pamit. Diki Divi pamit. Sampai ketemu lagi di A Night With Nikita berikutnya. Bye. Bye.